响大炮。 What's happening? Halo sahabat pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Story Channel. Masih dalam serial yang sama di episode ke-16, film Pedang Bernoda Darah Kerajaan. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cekidot action. Sain oo, tasain oo. Pada episode sebelumnya, Cheng Zi dan kawan-kawan menyerang penginapan di mana An Jiangyang menyekap Bibi An dan Choi Himin. Ketika Cheng Zi telah mengalahkan An Jiangyang dan bersiap untuk menghabisinya, Nona Jiu keluar dari kamarnya dan menghentikan pertarungan mereka. Dari scene ini, Cheng Zi dan kawan-kawan tahu kalau Nona Jiu adalah seorang putri dari Kaisar Chongzhen. Lalu mereka kabur dari sana membawa Bibi An dan Choi Himin. Keesokan harinya, Guru Cheng menceritakan tentang masa lalunya. Dahulunya dia adalah prajurit Jenderal Yuan, ayahnya Cheng Zi. Dulu dia juga akan dieksekusi bersama Jenderal Yuan, kakaknya dan yang lainnya. Hanya saja permaisuri meminta agar Kaisar mengampuninya. Guru Cheng juga bercerita kalau peramal istana mengatakan bahwa Putri Jiu tidak bisa tinggal di lingkungan istana. Lalu permaisuri memintanya untuk mengasuh Putri Jiu dan menjadikannya sebagai muridnya. Guru Cheng sebenarnya telah lama ingin mengatakan hal ini, tapi dia menunggu waktu yang tepat. Lalu Bibi An memberikan teh kepada Cheng Zi dan berkata kalau An Jiangyang mengatakan bahwa Kaisar Chongzhen telah membeli 10 meriam dari barat, dan dengan meriam-meriam itu dia akan menghabisi pasukan Jenderal Chuang. Guru Cheng juga memberikan surat dari Jenderal Li Yan yang isinya sama seperti yang disampaikan oleh Bibi An. Mengetahui bahaya besar bagi pasukan pejuang, mereka mulai menyusun rencana untuk menghentikan kiriman meriam dari barat untuk pasukan Kaisar Chongzhen. Setelah melacak jejak-jejak di tanah, Cheng Zi dan kawan-kawan akhirnya sampai di sebuah tempat. Dan di tempat itulah meriam-meriam itu berada. Kemudian mereka masuk ke sebuah rumah makan untuk mengisi perut mereka yang telah lama menahan lapar. Tepat seperti dugaan mereka, di dalam sana ada beberapa orang bule yang juga sedang makan. Hanya saja di sana ada seorang penerjemah yang sangat sombong dan angkuh. Guru Cheng melemparkan tusuk gigi ke mulut penerjemah tersebut hingga berdarah. Tapi tanpa diduganya, bule itu membalasnya dengan tembakan senjata api. Ternyata bule botak itu lebih sombong dari penerjemah tadi. Dia menantang King King untuk duel pedang dengan taruhan 10 medali jika King King bisa mengalahkannya. King King menerima tantangan bule itu. Yang menampar si penerjemah tadi, mencabut pedangnya dan menyerang bule botak yang sombong itu hingga tak berkutik. Keesokan paginya King King marah-marah kepada Cheng Zi yang menurutnya ada main mata dengan wanita bule yang ada di warung makan tadi. Lalu dia pergi ke rumah penginapan itu dan ditawan oleh pasukan orang bule. Cheng Zi dan kawan-kawan datang untuk menolongnya, tetapi mereka kesulitan karena diberondongi senjata api para bule. Mereka semua berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Hanya saja, salah satu senapan itu berhasil mengenai pantat Yi Shen yang membuat Hu Guinai kesulitan melepaskannya. Pada malam harinya, Cheng Zi dan kawan-kawannya mulai menyusun rencana bagaimana caranya agar bisa menghentikan pengiriman meriam tersebut kepada Kaisar Chongzhen. Lalu mereka menemui pasukan yang membawa meriam dan mengatakan kalau meriam-meriam itu akan digunakan untuk melawan para pejuang. Mereka memberikan sekantong perak untuk para pengawal tersebut dan menyuruh mereka pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Di tempat lain, wanita bule itu sedang mengobati tangan bule botak yang bernama Raymond, dan wanita itu ternyata bernama Ruklin.
Lalu datang seorang bule lagi yang bernama Peter. Ternyata Raymond menyukai Rooklyn, sedangkan Rooklyn sendiri telah berpacaran dengan Peter tanpa sepengetahuan Raymond sebelumnya. Tidak terima cintanya bertepuk sebelah sayap, Raymond mendatangi Peter dan mengajaknya untuk menyelesaikan secara jantan. Sebenarnya Raymond hanya sombongnya saja yang tinggi, buktinya Peter dengan sangat mudah mengalahkannya. Bermodalkan kelicikan, Raymond berhasil menjebak Peter hingga tertimpa tumpukan gandum yang membuatnya tidak bisa melihat. Kesempatan itu digunakan Raymond untuk menghabisinya. Tapi untung saja Cheng Zi datang dan menolongnya, lalu kabur lagi setelah Hu Guinan berhasil mencuri senjata mereka. Tepat di tempat yang telah direncanakan, dibantu oleh para prajurit yang telah mereka bayar semalam, Cheng Zi dan kawan-kawan menghujani pasukan yang membawa meriam dengan panah-panah api. Tidak terima diserang orang pribumi atau karena telah berputus asa dari cintanya yang bertepuk sebelah sayap, Mayor Raymond maju seorang diri melawan para penyerangnya, yang akhirnya dia sendiri gugur sebagai korban perampokan. Qiang Tongxi mengibarkan bendera putih sebagai isyarat kalau mereka menyerah dan memberikan pedang milik Peter sebagai simbolnya. Guru Cheng menceritakan kepada Peter kalau meriam-meriam itu akan digunakan oleh Kaisar untuk menghabisi para pejuang yang terdiri dari gerakan rakyat jelata. Mengetahui kalau mereka dibohongi oleh Kaisar, Peter menyerahkan semua meriam-meriam kepada Guru Cheng dan memberikan 2 pistolnya untuk Cheng Zi sebagai hadiah. Peter juga memberikan sebuah peta kepada Hu Guinan sebagai hadiah karena telah membebaskan mereka. Sebelum pergi, sebagai tanda terima kasihnya, Rooklyn memeluk Hu Guinan yang membuatnya gemetar lalu jatuh terjengkang. Kemudian mereka berencana mengirimkan meriam-meriam itu untuk diberikan kepada Jenderal Yan. Guru Cheng dan yang lainnya pergi ke Beijing untuk menemui para pejuang yang lainnya di sana. Sedangkan Cheng Zi dan King King pergi ke Shengjiang untuk menghabisi Kaisar Hong Taiji. Ditemani Hu Guinan dan Hong Shanghai, mereka tiba di kota Shengjiang. Rencana mereka adalah menemui seseorang bernama Dargon untuk jalan agar Cheng Zi bisa masuk ke istana dan bisa langsung menghabisi Kaisar Hong Taiji. Di tempat yang lain, Putri Jiu sedang melukis gambar seseorang di kamarnya. Dia tidak menunjukkan lukisan itu kepada kamera, tidak juga kepada pelayannya. Lalu dia pergi untuk menemui ayahnya, tapi dihalangi oleh Kasimnya dan bilang kalau Kaisar sedang gusar. Lalu Putri Jiu pun pergi. Di ruangannya, Kaisar sangat marah karena sebuah mimpi yang membuatnya kebingungan dengan arti mimpi tersebut. Kasimnya memberitahukan kalau dia diampuni, dia akan menafsirkan arti mimpi Kaisar. Setelah mendapatkan jaminan dari Kaisar, Kasim itu berkata kalau arti mimpi Kaisar itu adalah dia akan kehilangan kerajaannya. Dan filmnya pun bersambung. Itulah alur cerita film Pedang Bernoda Darah Kerajaan episode ke-16. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sir. Sain oo, ta sain oo.